Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari kelas PBIB dengan nomor NPM 24082021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang English for Specific Purpose atau ESP dan perbedaannya dengan General English. Menurut saya, English for Specific Purpose atau ESP adalah pembelajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk kebutuhan tertentu. Jadi, materi yang dipelajari disesuaikan dengan bidang atau pekerjaan seseorang, misalnya untuk perawat, pariwisata, bisnis, atau teknik. Sedangkan General English adalah bahasa Inggris yang sifatnya umum. Materinya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, seperti memperkenalkan diri, berbicara tentang hobi, atau aktivitas harian. Jadi perbedaannya dengan ESP fokus pada kebutuhan dan tujuan tertentu, sedangkan General English untuk kemampuan bahasa Inggris secara umum. Yang kedua, uraikan dua karakteristik utama ESP dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perancangan pembelajaran. Jadi, menurut saya ada dua karakteristik utama ESP, yaitu yang pertama, pembelajaran didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau needs analysis, artinya materi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka di dunia kerja atau di dunia pendidikan. Yang kedua, materi pembelajaran disesuaikan dengan bidang tertentu, misalnya mahasiswa pariwisata belajar cara melayani wisatawan dalam bahasa Inggris, bukan hanya belajar grammar umum. Kedua karakteristik ini penting karena membuat pembelajaran lebih efektif, relevan, dan mudah diterapkan dalam situasi nyata. Yang ketiga, apakah pendekatan ESP relevan digunakan pada kasus tersebut? Menurut saya, ya, perbedaan ESP sangat relevan digunakan karena tujuan lembaga tersebut adalah menyiapkan kelulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Jadi, mereka membutuhkan bahasa Inggris yang sesuai dengan dunia pariwisata, bukan hanya bahasa Inggris umum. Dengan menggunakan ESP, siswa akan belajar kosakata, percakapan, dan situasi yang benar-benar mereka hadapi saat bekerja nanti. Keempat, tentukan apakah konteks tersebut termasuk ESP atau EOP. Menurut saya, kasus ini termasuk EOP atau English for Occupational Purpose. Alasannya karena pembelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk kebutuhan pekerjaan, yaitu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Jadi, fokusnya adalah kemampuan bahasa Inggris yang digunakan di lingkungan kerja. Kelima, sebutkan dua kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Jadi, kalau menurut saya itu ada dua kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Yang pertama, kemampuan berbicara atau speaking, karena lulusan harus bicara berkomunikasi langsung dengan wisatawan asing. Kedua, penguasaan kosakata dan ungkapan yang berhubungan dengan pariwisata, seperti menyambut tamu atau memberikan informasi dan menjelaskan tempat wisata, dan juga untuk membantu wisatawan saat mereka membutuhkan bantuan. Jadi sekian jawaban dari saya atau penjelasannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.